kebenaran tentang Allah Tritunggal itu tidak ada di agama yang lain, cuma ada di dalam kekristenan. Dan relasi dari Allah Tritunggal itu seharusnya menjadi dasar dari relasi kita antar sesama manusia. Nah, mungkin yang saya ingin, mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan lebih jauh, kira-kira prinsipnya, bentuknya, atau sifat relasi seperti apa yang ada di dalam Allah Tritunggal yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam relasi kita dengan sesama. Begitu Pak. Terima kasih. Selamat. Memang betul bahwa kepercayaan soal Allah Tritunggal itu adalah kepercayaan yang unik yang tidak pernah ada di dalam agama manapun. Sebenarnya kepercayaan tentang Tritunggal ini terletak pada dua titik. Titik yang pertama adalah monoteisme yang ketat. Monoteisme itu artinya kepercayaan pada satu Allah. Lawannya adalah politeisme. Poli itu banyak, ya. Jadi banyak Allah. Di satu sisi ada monoteisme, ada politeisme. Nah, makanya kalau kita membicarakan kepercayaan agama-agama, kalau kita lihat ya, kita lebih luas lagi. Manusia di dunia ini terbagi menjadi dua golongan sebenarnya. Golongan teisme, golongan ateisme. Teisme itu percaya ada Allah. A itu negatif. Bermoral, amoral, artinya tidak punya moral. Gama itu kacau. Agama itu artinya tidak kacau. Jadi orang kalau beragama itu tidak kacau. Kalau dia kacau namanya tidak beragama. Ya. Lalu ateis itu artinya tidak percaya ada Allah. Jadi hanya manusia di dunia terbagi dua ini saja, ateis atau teis. Nah, orang ateis sebenarnya dalam realitas sebenarnya tidak ada, dalam teori ada. Makanya orang seperti Ludwig Feuerbach, dia mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu tidak ada. Tapi Allah itu adalah hasil produk manusia, hasil ciptaan manusia. Yaitu manusia membayangkan satu sosok di dalam pikirannya yang bisa disembah, yang bisa diagungkan, yang bisa melindungi, memberkati dia, lalu dia kasih nama itu Allah. Jadi sebenarnya bukan Allah yang cipta manusia, manusia yang cipta Allah. Itu menurut Feuerbach. Nah, sampai akhirnya dia bilang begini, manusia harus bertobat, berbalik dari teologia kepada antropologia. Jadi dari pemahaman tentang Allah harus kembali pada pemahaman tentang manusia. Tapi kalau kita bicara teis, kaum yang percaya ada Allah ini masih bagi dua. Yaitu ada yang percaya ada Allah tapi percaya Allahnya satu, yaitu monoteis. Tapi ada yang percaya Allah ada banyak, politeis. Misalnya, mereka percaya ada begitu banyak dewa. Seorang mengatakan bahwa dewa-dewa dalam kira-kira sekitar 22 juta dewa. Kalau dewanya 22 juta, saya yakin mereka tidak kenal separuh. Saudara mendatangi mereka dan mengakui sebagai salah satu dewa, mungkin mereka percaya. Ya, 22 juta dewa. Agama-agama Yunani, Romawi kuno itu politeis. Nah, kalau ateis, sorry, saya kembali ke belakang. Teis dan ateis. Ateis itu misalnya apa? Itu tidak percaya ada sungguh-sungguh yang namanya Allah berpribadi, ada satu sosok makhluk di sana yang nama Allah, itu mereka tidak percaya. Karena dalam konsep cinta itu Allah, Allah itu cinta. Di mana ada cinta, di situ ada Allah. Tapi abstrak. Jadi apakah ada satu, dalam tanda petik, satu orang di sana yang nama Allah? Tidak ada. Menurut. Di mana kamu mencintai orang susah, orang miskin, orang sengsara, itulah Allah ada di sana. Jadi sendiri ateis. Masuk di dalam politeis. Sedangkan yang percaya monoteis itu ada agama-agama samawi, namanya Yahudi percaya ada Allah yang esa. Makanya Ulangan 6 ayat 4, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu Kristen juga percaya Allah itu esa. Lalu ada Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, percaya satu Allah. Itu monoteis. Tapi monoteis itu terbagi dua lagi. Monoteis itu terbagi dua lagi. Ada yang namanya monoteis unitarian, satu Allah, satu pribadi.
Yahudi ada di sini, Islam ada di sini. Tapi ada monoteis yang tidak terlalu ketat, yaitu monoteis Unitarian. Nah, yang disebut monoteis Unitarian di situ ada Kristen di sana, ada Katolik di sana. Jadi dalam hal doktrin Tritunggal, kita dengan Katolik satu grup. Islam Yahudi grup yang lain. Nah, kalau bicara soal Tritunggal, ingat Tritunggal. Namanya saja sudah Tritunggal. Berarti ada yang tri, ada yang tunggal. Apanya yang tri, apanya yang tunggal? Yang tri itu pribadinya, yang tunggal itu hakikat. Ini unik dan tidak pernah ada di dalam agama manapun. Kenapa? Bukankah di dalam kebudayaan kuno itu ada dewa-dewa 3 serangkai? Misalnya saja di dalam Hindu itu ada Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa. Ada dewa 3 serangkai Mesir kuno. Isis, Horus, dan satu lagi apa ya? Saya lupa namanya. Tiga serangkai itu juga ada 3 serangkai Norwegia. Nah, tetapi itu sebenarnya bukan Tritunggal. Kalau dipelajari mereka Triteisme. Jadi betul-betul percaya ada 3 Allah. Itu namanya Triteisme. Yang satu percaya hanya ada satu Allah mutlak, satu pribadi, monoteisme ketat. Nah, kekristenan bersama dengan Katolik itu ada di tengah. Yaitu bukan Triteisme, bukan monoteisme ketat. Pembedaannya di mana? Pembedaannya ada pada keesaan atau kesatuan hakikat. Apa kelemahan secara rasional kalau betul-betul ada 3 Allah? Saya mau beri contoh. Misalnya ada 3 Allah. Allah pertama, Allah kedua, Allah yang satu, ya. Allah pertama, Allah kedua, Allah ketiga. Maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Tak bisa dibatasi, tak bisa dibatasi, tak bisa dibatasi. Tak bisa dilawan, tak bisa dilawan, tak bisa dilawan. Kalau ada 3 model seperti itu sekarang, misalnya ini mau menciptakan alam semesta, Allah yang kedua tidak mau, apa yang terjadi? Kira-kira alam semesta akan tercipta atau tidak? Ini mau menciptakan alam semesta, ini tidak mau menciptakan alam semesta. Ini tidak bisa dibatasi, ini tidak bisa dibatasi. Alam semesta jadi atau tidak? Kalau alam semesta tidak jadi, ini menjadi tidak maha kuasa. Karena dia maha kuasa dan dia mau cipta alam semesta. Jadi alam semesta jadi atau tidak? Kalau jadi, ini tidak maha kuasa. Masakan dia tidak mau mencipta, kok dia kalah dari Allah yang satu? Jadi secara rasional tak mungkin. Tidak mungkin ada 2 pribadi yang betul-betul terpisah satu sama lain. Sama-sama maha kuasa, sama-sama kekal, tidak bisa. Sama-sama memiliki semua atribut kealahan, tidak bisa. Itu hanya mungkin kalau begini. Kalau